Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allahu." Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, "Israfil, tiup sangkakalamu." Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya nggak nemuin kiamat beneran. Ngeri. Tidak bisa kita bayangkan macam apa suasana seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah, wa mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu, gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati, jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, "Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut sana, cabut sini." Itu kalau menurut logika kita, mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang nggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, nggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN, tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah.
Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Allahu Akbar.